Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fitri Astuti, NIM SB18003. Saya mahasiswa Universitas Kusuma Husada, program studi Sarjana Kebidanan. Di sini saya akan melakukan konseling mengenai perawatan bayi sehari-hari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik, langsung saja saya akan melakukan tindakannya. Sebelumnya, selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Dian ya Bu ya. Saya bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Baik Ibu, di sini nanti saya akan melakukan tindakan konseling mengenai perawatan bayi sehari-hari di rumah seperti itu ya Bu ya. Mungkin sebelum saya lakukan tindakannya, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu. Baik, jika tidak izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Cuci tangan 6 langkah. Baik Ibu, sudah, langsung saja saya mulai ya Bu ya. Baik, tujuan saya melakukan konseling ini gunanya untuk agar Ibu itu mengetahui bagaimana sih cara merawat bayi di rumah setelah Ibu melahirkan gitu. Kalau di bidan atau di rumah sakit kan mungkin dibantu oleh bidannya atau perawatnya seperti itu ya Bu ya. Nanti kalau di rumah Ibu harus melakukan perawatan itu sendiri seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai ASI. Apa sih itu ASI? ASI itu air susu ibu ya Bu ya. Nah, yang perlu Ibu ketahui, ASI itu adalah makanan yang terbaik bagi bayi karena ASI itu mengandung banyak vitamin, mineral, kemudian mengandung kolostrum, mengandung serat, mengandung kandungan banyak sekali yang itu sangat bermanfaat untuk tubuh bayi. Jadi selama bayi lahir sampai umur 6 bulan itu tidak perlu diberi makanan tambahan seperti MPASI seperti itu ya Bu ya, karena ASI saja sudah cukup untuk menopang kekuatan bayi seperti itu. Kemudian untuk pemberian ASI sendiri itu minimal itu sekitar 8 kali per hari seperti itu minimal ya Bu ya, tapi usahakan untuk sesering mungkin memberikan ASI pada bayi seperti itu. Kemudian Ibu tahu kolostrum kan ya Bu ya. Kolostrum itu ASI yang keluar pertama itu loh Bu, yang warnanya kuning itu adalah ASI yang sangat banyak manfaatnya seperti itu. Kemarin diberi nggak Bu kolostrumnya? Oh, diberi ya, dikasih tahu ya sama bidannya ya. Oh ya, baik. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan cara menjaga kebersihan dan kehangatan bayi. Yang pertama yaitu kontak dengan kulit bayi. Jadi usahakan kulit ibu itu kontak dengan kulit bayi ya Bu ya, agar terasa hangat seperti itu. Kemudian pastikan bayi berada di tempat yang kering, bersih, hangat. Jangan sampai bayi itu terkena tempat yang dingin, kemudian kotor, nanti akan menyebabkan iritasi di bagian kulitnya seperti itu. Kemudian pakaikan pakaian yang lembut, hangat, kering, bersih agar tidak iritasi juga di kulitnya seperti itu. Kemudian mengganti popok sesuai kebutuhan. Jadi jangan sampai jika popoknya udah basah tapi nggak diganti-ganti seperti itu ya Bu ya. Jadi usahakan mengganti popok itu kalau misalnya basah seperti itu langsung diganti. Kemudian pas adiknya pipis seperti itu langsung diganti seperti itu ya Bu ya. Kemudian seringlah raba kaki bayi. Jika kaki bayi terasa dingin seperti itu, ibu bisa memberi selimut, kemudian memberi kaos kaki seperti itu. Kalau tidak, ibu bisa memberikan apa itu Bu, minyak telon seperti itu ya Bu ya, agar kakinya hangat. Kemudian ibu bisa gosok-gosok telapak kaki adiknya biar terangsang untuk bisa hangat seperti itu. Kemudian jaga ruangan tetap hangat ya Bu ya. Jadi usahakan ruangan adiknya itu tetap hangat, tidak dingin, tidak terkena angin yang besar misalnya dari jendela atau bagaimana. Itu pintar-pintarnya ibu untuk mengatasinya seperti itu. Baik Bu, untuk yang selanjutnya untuk posisi tidur bayi ya Bu ya. Nah, untuk posisi tidur bayi sendiri itu usahakan bayi tidur bersama ibu ya Bu ya. Kemudian kalau di daerah ibu itu banyak seperti termasuk daerah malaria atau banyak yang menderita malaria, usahakan ibu sama adiknya itu tidurnya di dalam kelambu ya Bu ya. Nah, itu gunanya untuk menjaga adiknya biar tidak terkena apa itu namanya sengatan nyamuk yang menyebabkan malaria, kan kasihan adiknya seperti itu. Kemudian posisi tidur bayi dianjurkan untuk terlentang atau miring ya Bu ya. Jangan sampai adiknya itu tengkurap, karena jika tengkurap itu nanti akan membahayakan adiknya pernafasannya juga seperti itu. Jika adiknya mengkurap itu ibu bisa memposisikan ke posisi yang benar seperti terlentang, miring seperti itu ya Bu ya.
Untuk yang selanjutnya yaitu perawatan tali pusat, Bu. Nah, adiknya kan baru pulang dari klinik nih, maksudnya baru ibu melahirkan kan beberapa hari yang lalu. Nah, untuk perawatan tali pusatnya sebelum lepas itu ibu bisa melakukannya sebelum melakukan apa itu kebersihan di tali pusat adiknya itu ibu harus cuci tangan ya, Bu ya. Jadi setiap mau memegang tali pusat adiknya itu ibu harus cuci tangan seperti itu. Kemudian jangan membungkus puntung tali pusat ya, Bu ya. Jangan dibungkus, nanti itu akan menyebabkan apa itu seperti infeksi seperti itu. Kemudian lipat popok di bawah tali pusat. Nah, biasanya kan pakai popok nih adiknya, apa gurita seperti itu ya, Bu ya. Itu kalau gurita itu pelan-pelan, jangan sampai kenceng-kenceng di bagian tali pusatnya. Kemudian kalau popok itu yang di tali itu usahakan di bawah tali pusat ya, Bu ya, biar nggak sakit. Soalnya itu kan sakit tapi adiknya kan belum bisa merasakan, hanya bisa nangis saja, jadi kasihan seperti itu. Kemudian usahakan lukanya tuh harus kering, Bu. Nah, jadi harus kering. Kemudian kalau belum kering itu nanti juga akan menyebabkan ruam seperti itu, infeksi seperti itu. Kemudian jika puntung tali pusat itu kotor, ibu bisa membersihkannya dengan air DTT seperti itu, tapi pelan-pelan saja ya, Bu ya. Kemudian jangan menggunakan kapas ya, Bu, kalau membersihkan, karena nanti sisa-sisa kapasnya itu akan nempel di bagian tali pusat seperti itu. Nanti malah menyebabkan kotor, itu akan menyebabkan iritasi di kulit adiknya seperti itu. Kemudian nanti itu juga biasanya anak bayi kan kulitnya sensitif ya, Bu ya, itu akan menyebabkan infeksi seperti itu. Biasanya tanda-tanda infeksi itu seperti kemerahan di bagian tali pusat, kemudian melebar ke bagian perut, kemudian kayak timbul nanah seperti itu namanya infeksi ya, Bu. Kemudian bau tidak sedap, itu juga infeksi. Nah, jika apa namanya mungkin ada gejala itu seperti yang saya sebutkan tadi, ibu bisa langsung membawa adiknya ke fasilitas kesehatan terdekat, ke rumah bidan boleh, ke klinik atau ke rumah sakit seperti itu ya, Bu ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tanda bahaya saat adiknya itu jika terjadi tanda bahaya seperti itu ya, Bu ya. Yang pertama itu kejang, kemudian demam. Suhu normal anak bayi itu 36,5 sampai 37 derajat Celcius ya, Bu ya. Jadi kalau di bawah itu atau di atas itu artinya tidak normal ya, Bu ya. Kalau di bawah itu artinya adiknya kedinginan, kemudian kalau di atas itu berarti adiknya demam seperti itu ya, Bu ya. Kemudian merintih, kemudian nafasnya lambat, demam, kemudian banyak nanah di area mata seperti itu ya, Bu ya. Baik, Ibu, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan saya tadi? Baik, sudah mengerti ya, Bu ya. Baik, jika Ibu sudah mengerti, saya akan melakukan sedikit evaluasi ya, Bu ya. Untuk suhu normal bayi tadi kisaran suhu berapa, Bu? 36,5 sampai 37 ya, benar ya, Bu ya. Kemudian mungkin bisa disebutkan, Bu, sedikit tanda-tanda bahaya pada bayi tadi apa aja ya, Bu ya? Kejang, demam, merintih, nafasnya lambat, ada nanah di itu ya, di bagian mata ya. Baik, Ibu, demikian menurut saya Ibu sudah sangat mengerti mengenai apa saja yang saya sampaikan tadi ya, Bu ya. Baik, Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Jika adiknya terjadi apa-apa, boleh dibawa ke sini atau ke fasilitas kesehatan yang lain ya, Bu ya. Ya, Bu, terima kasih. Selamat siang.